Assalamualaikum soleh-solehah, jumpa lagi dengan Bu Leri ya. Kita masih belajar di tema 2 kumpul IPA. Masih sama, kita tentang pernafasan. Nah, pernafasan kali ini kita akan belajar tentang pernafasan hewan. Ada 6 hewan yang akan kita pelajari hari ini. Yang pertama adalah ikan, yang kedua adalah cacing, kemudian katak, reptil, burung, dan serangga. Oke, langsung masuk ke pernafasan pertama, hewan ikan. Pernah lihat ikan kan? Kalau ditanya ikan bernafas menggunakan apa, pasti semua bisa jawab menggunakan insang. Nah, pertanyaan selanjutnya, insang ikan itu bagaimana? Insang itu ada berupa bulat sisi yang berada di kanan kiri dekat matanya ikan itu kan, yang berupa lembaran-lembaran berwarna merah jambu. Nah, ketika ikan itu bernafas, dia kan hidup di air, ya kan? Hidup di air masuk melalui mulut ikan, dan kemudian insang ini bertugas untuk menyaring yang partikel-partikel mengandung oksigen itu disaring oleh insang, ya, disaring oleh insang digunakan untuk bernafas. Jadi fungsinya insang itu untuk menyaring oksigen ketika air masuk melalui mulut. Paham kan? Nah, lanjut. Yang kedua adalah cacing. Pernah lihat cacing? Pernah pegang cacing? Bagaimana kira-kira? Kalau Bu Leri tanya, cacing itu kalau kamu pegang permukaannya licin atau kering? Licin kan? Nah, kenapa cacing licin? Jadi cacing itu permukaannya licin karena dia bernafasnya itu menggunakan permukaan kulit. Jadi permukaan kulit itu atau kutikulanya cacing itu dia berguna untuk menyerap oksigen. Itulah yang menyebabkan kulitnya atau permukaan kulit cacing itu dia lembab. Karena apa? Mengandung udara atau mengandung oksigen. Masih ingat tadi kalau ikan bernafas menggunakan insang. Yang kedua cacing bernafas menggunakan kulit atau kutikula kulit digunakan untuk mengikat oksigen. Yang ketiga adalah katak. Katak ini adalah hewan yang sangat spesial. Kenapa spesial? Karena dia bernafasnya tidak hanya dengan satu. Kalau kalian ingat metamorfosis katak, ketika katak masih berupa berudu, dia hidupnya di mana? Di air kan? Nah, ketika dia hidup di air, ketika dia masih dalam tahap berudu atau kecebong, nah, dia bernafas menggunakan insang. Ketika katak sudah besar, sudah jadi katak dewasa, dia bernafas menggunakan paru-paru. Ya, paru-paru sama seperti manusia. Ada satu lagi, katak juga bernafas menggunakan kulit. Kalau kalian tidak percaya, coba jalan-jalan ke taman atau ke kebun atau ke sawah, cari katak, pegang katak. Pasti kulitnya licin. Itu menunjukkan kalau dia kulitnya itu masih mengandung oksigen, mengandung O2. Kenapa? Karena permukaannya sedikit basah dan licin. Jadi katak ini spesial karena dia alat pernafasannya ada 3. Satu apa tadi? Insang. Yang kedua adalah paru-paru. Dan yang ketiga adalah kulit. Nah, kemudian yang keempat, hewan yang keempat adalah reptil. Reptil ini adalah hewan melata. Hewan melata contohnya apa saja? Buaya, kura-kura, kemudian cicak, kadal, masih banyak lagi. Reptil ini cara bernafasnya, organ pernafasan yang digunakan sama seperti mamalia, yaitu menggunakan paru-paru. Prosesnya pun juga hampir sama dengan manusia. Kelima, burung. Burung ini spesial. Burung kalau bernafas, dia menggunakan paru-paru. Ingat ya, paru-paru. Tetapi spesialnya burung adalah dia menggunakan paru-paru dibantu oleh kantong udara atau pundi-pundi udara. Apa itu pundi-pundi udara? Jadi di dalam bagian tubuh burung itu, di dalam bagian paru-parunya itu ada berupa kantong. Ketika dia terbang, posisi sayapnya sedang terbentang lurus ya. Di situ dia akan mengisi kantong udaranya dengan oksigen. Diisi di situ, kemudian disimpan dan digunakan ketika dia terbang mengepakkan sayapnya. Jadi ketika burung terbang, dia mengepakkan sayapnya, dia tetap bisa bernafas. Karena apa? Dia punya simpanan udara di dalam kantong udara atau pundi-pundi udara. Jadi kalau pertanyaannya,
apa saja? Yang paling mudah yang nanti akan kita temukan adalah belerang, kemudian kupu-kupu, kemudian capung. Untuk serangga ini pernafasannya menggunakan trakea. Trakea itu apa? Trakea itu semacam pembuluh. Jadi kalau kita ketahui, serangga ini tidak punya pembuluh darah. Ya, serangga tidak punya pembuluh darah. Jadi kalau kamu misalkan kamu ketemu belalang, kemudian kamu belah belalangnya, nggak akan ada darahnya karena belalang tidak punya pembuluh darah. Jadi dia punyanya apa? Dia punya trakea. Trakea itu semacam pembuluh yang nanti digunakannya untuk apa? Untuk mengambil atau mengeluarkan udara. Dari trakea ini nanti bercabang namanya adalah trakeol. Ya. Jadi untuk serangga pernafasannya dibantu oleh trakea. Udah diulangi lagi dari awal. Yang pertama adalah ikan. Ikan bernafas menggunakan apa? Insang. Insangnya fungsinya untuk apa? Mengambil oksigen dari dalam air ketika dia memasukkan air ke dalam mulut. Yang kedua, cacing. Cacing bernafas menggunakan apa? Kutikula atau kulit. Yang ketiga, katak. Katak bernafas menggunakan insang, kemudian paru-paru dan kulit. Keempat, reptil. Reptil bernafas menggunakan paru-paru. Kelima, burung. Burung bernafas menggunakan paru-paru dibantu oleh pundi-pundi udara. Dan yang terakhir, serangga bernafas menggunakan trakea. Paham ya anak-anak? Cukup mudah. Untuk kalian bisa lebih memahami lagi, silakan dibuka modulnya, kemarin sudah disiapkan, dan juga bisa dibuka catatan di dalam buku paket tema 2. Terima kasih, cukup sekian. Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.